Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekarini Pratiwi dengan NIM 222400007 akan menjelaskan mengenai distribusi seragam. Apa itu distribusi seragam? Dalam statistik, distribusi seragam mengacu pada jenis distribusi probabilitas di mana semua hasil memiliki kemungkinan yang sama. Ada dua jenis distribusi seragam, yaitu 1. Distribusi seragam diskrit, dan yang kedua, distribusi seragam kontinu. Ada beberapa poin penting mengenai distribusi seragam diskrit. Yang pertama, setiap kemungkinan yang muncul sebagai hasil eksperimen memiliki peluang yang sama. 2. Semakin banyak kemungkinan yang dapat muncul, maka peluang setiap kemungkinan semakin kecil. Ketiga, bentuk umum dari distribusi seragam diskrit, yaitu P X sama dengan X kecil sama dengan 1/K, di mana X sama dengan X1, X2, dan seterusnya hingga X ke K. Berikut merupakan contoh kasus dari distribusi seragam diskrit. Yang pertama yaitu 7 buah kartu diberi nomor 1 sampai 7, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kartu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Jika dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak, berapakah peluang bahwa kartu tersebut bernomor 6? Penyelesaiannya, dari kasus tersebut, diketahui bahwa K sama dengan 7, maka diperoleh X1, X2, hingga X ke 7. Sehingga, untuk PX sama dengan X sama dengan 1/7, karena K bernilai 7. Untuk X sama dengan X1, X2, hingga X ke 7. Maka diperoleh untuk X sama dengan 6, maka PX sama dengan 6 sama dengan 1/7. Jadi, peluang terambilnya kartu bernomor 6 adalah 1/7. Poin penting untuk distribusi seragam kontinu. Yang pertama yaitu kejadian yang diamati memiliki peluang kejadian yang merata pada interval tertentu. Dan yang kedua, bentuk umum dari distribusi seragam kontinu yaitu Fx sama dengan 1/B min A untuk X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Juga 0 untuk X yang lain. Berikut merupakan contoh kedua, yaitu contoh dari distribusi seragam kontinu. Stasiun S memberangkatkan KRL dari Surabaya ke Yogyakarta dengan waktu perjalanan normal antara 200 hingga 240 menit. Pertanyaan pertama, buatlah grafik distribusi peluang kedatangan KRL tersebut. Kedua, berapakah peluang waktu kedatangan KRL antara 200 hingga 220 menit? Penyelesaian untuk bagian A, yaitu grafik distribusi peluang dengan kedatangan KRL. Sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu mengenai fungsi distribusi dari kedatangan KRL.
dengan rumus fx A, B sama dengan 1 per B kurang A untuk X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Juga 0 untuk X yang lain. Karena A adalah batas awal atau batas bawah, yaitu 200, maka substitusi nilai A sama dengan 200. Begitu pula dengan B, yaitu 240. Sehingga rumusnya menjadi fx 200, 240 sama dengan 1 per 240 kurang 20 untuk X lebih besar dari sama dengan 200 dan X kurang dari sama dengan 240, yaitu 1 per 40 dan 0 untuk X yang lain. Sehingga di bawah ini merupakan grafiknya, yaitu ada batas dari 1 per 40 untuk fx-nya dan 200 hingga 240 untuk X. Selanjutnya bagian kedua, yaitu peluang waktu kedatangan KRL antara 200 hingga 220 menit. P untuk X lebih besar dari sama dengan 200 dan lebih kecil atau sama dengan dari 220 sama dengan integral dari 200 hingga 220 fx dx sama dengan integral 200 hingga 220 dengan nilai fx-nya yaitu 1 per 40 dx. Dan setelah diintegralkan menjadi 1 per 40 X untuk 200 hingga 220. Maka substitusi nilai 200 dan 220 ke dalam X menghasilkan 1 per 40 dikali 220 min 200 sama dengan 1 per 40 dikali 20 sama dengan 20 per 40 dan dapat disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi, peluang waktu kedatangan KRL antara 200 hingga 220 menit adalah 1 per 2. Berikut adalah beberapa teorema distribusi seragam. Yang pertama yaitu min dengan rumus mu sama dengan B plus A per 2. Selanjutnya ada varians yaitu tau kuadrat sama dengan B min A per 2 dikuadratkan. Dan yang ketiga ada fungsi pembangkit momen, yaitu mxt sama dengan E pangkat TB min E pangkat TA per B min A dikalikan dengan T. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.